Cerita tentang sebuah kisah di mana seorang anak kecil diajak tidur bareng oleh kakek-kakek yang sudah berumur dan bukan saudara ataupun bukan kakek kandung dia. Jadi cerita ini tuh bermula dari tahun sekitar 2010-an ya, dimana ada seorang bocah. Saat itu dia tidak sekolah, jadi dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan juga kebutuhan keluarga. Jadi singkat cerita, beberapa lama kemudian orang tua dari atasan dia ini datang ke rumah, dan orang tuanya itu laki-laki. Ya biasa, karena dia orang tua udah berumur juga, kita panggilnya kakek. Singkatnya, pas dia mau balik ke rumah, pas dia mau balik maksudnya udah mau pulang, beberapa hari sebelum dia mau pulang, dia ngajak si anak ini dengan iming-iming uang. Dia bilang, kamu mau nggak tidur sama saya? Kalau mau, nanti saya kasih duit. Awalnya anak ini tuh kayak ya udah mau, karena kan memang dia lagi butuh duit gitu. Tapi ternyata dia mempunyai feeling yang kuat. Entah kenapa perasaan dia gak enak saat itu. Kayak dia diselimuti dengan rasa ketakutan. Sampai akhirnya dia berbohong kalau di kamar itu ada genderuwo. Dia tuh berbohong di situ. Padahal dia takut kalau dia diapa-apain sama si kakek ini. Karena dia ngerasa kayak aneh aja gitu kan. Kenapa harus tidurnya berdua sama dia. Dan itu di luar lagi, bukan di kamar. Sampai dia akhirnya nutup pintu. Dia nutup pintu kamar sendiri. Terus dia kunci, dan ketika malam si kakak ini bangun mau ngajak si anak ini untuk tidur bareng dia nggak mau, dan dia akhirnya tidur dengan tenang. Tapi pas dia pulang, pas si kakeknya ini udah berangkat pulang, dia berbisik ke si anaknya, saya tidak akan kasih kamu uang karena kamu tidak mau tidur dengan saya. Tapi si anak ngerasa lega. Karena apa? Karena ternyata feeling dia benar. Si kakek itu mau memanfaatkan tubuh si anak ini hanya dengan nafsunya sendiri. Dan sampai sekarang anak ini tuh gak pernah cerita ke siapapun tentang masalah ini. Kalaupun dia cerita, dia hanya cerita kepada orang-orang tertentu. Dia gak pernah cerita ke atasannya, dia gak pernah cerita ke orang tuanya. Jadi memang benar-benar dia pendam sendiri. Dan dia hanya menceritakan hal itu kepada teman-teman online-nya, karena dia ngerasa